Desa Tosora, Kecamatan Majaulen, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Sebuah wilayah yang kini tampak sunyi, namun pernah menjadi pusat peristiwa besar dalam perjalanan sejarah. Pagi hari di Desa Tosora, hamparan pepohonan dan tanah tua terlihat menyimpan ingatan yang lama terpendam. 4 mahasiswa berjalan di antara sisa-sisa reruntuhan, menyusuri jejak peradaban yang lama ditinggalkan waktu. Batu-batu ini bukan sekedar puing, ia adalah saksi bisu dari awal masuknya Islam di tanah Wajo. Sebuah kisah yang tak lagi utuh, namun tetap hidup dalam ingatan. Dalam berbagai riwayat disebutkan seorang ulama bernama Syekh Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini yang diyakini sebagai keturunan Rasulullah SAW. Perjalanannya disebut bermula dari wilayah Asia Tengah, melintasi Kamboja, Aceh, dan Jawa, sebelum akhirnya tiba di Sulawesi Selatan, tepatnya di Desa Tosora. Kemudian dipilih sebagai tempat singgah terakhir, tempat ia menetap hingga akhir hayatnya. Berbicara tentang Syekh Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini, yang mana beliau juga dikenal dengan sebutan Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini juga dikenal dengan nama Syekh Jumadil Kubro atau Maulana Husain Jumadil Kubro. Dalam tradisi tutur dan babat Jawa, ia disebut berasal dari Samarkand, Uzbekistan, dan memiliki garis keturunan hingga Sayyidina Al-Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Di Jawa, namanya dikenal sebagai tokoh penting dalam penyebaran Islam, bahkan dianggap sebagai leluhur para wali songo. Namun kisah-kisah ini tetap hidup dalam tradisi lisan dan naskah babat yang kerap bercampur antara sejarah dan legenda. Awalnya yang ada di dalam cerita turun-temurun yang biasa disebutkan orang-orang tua dulu di sini bahwa keberadaan masjid tua yang ada di Tosora ini itu adalah awal mulanya didirikan adalah sosok Peta Sayyid. Jadi orang menyebutnya Pusayyid, Peta Sayyid. Namun telusur demi telusur ternyata di tahun 1984 seorang tokoh nasional yaitu Ketua Nahdlatul Ulama pada saat itu, beliau adalah mantan Presiden Republik Indonesia juga adalah Gus Dur, itu berkunjung di Tosora ini. Jadi sehingga pada saat itu tidak sempat sampai. Disitulah mulai awal orang penasaran bahwa siapa sih sosok yang dimakamkan di areal masjid tua ini. Di tahun berikutnya ada lagi seorang tokoh ulama, entah siapa, itu pernah juga datang diterima oleh almarhum kepala desa Tosora yang dulu. Itu pernah juga datang ditemani dengan rombongan dari Malaysia. Pernah ada dari Malaysia? Dari Malaysia, satu orang. Beliau datang untuk mencari seorang ulama yang dimakamkan yang konon di silsilah tertulis bahwa namanya Syekh Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini. Sehingga ditunjukkanlah beberapa makam yang ada, karena pada saat itu makam Syekh Jamaluddin ini masih tertimbun reruntuhan. Reruntuhan daripada faktor umur daripada masjid. Jadi yang kelihatan cuma meriam, yang Nisa Maryam ini.
Jadi awalnya ini tidak ada yang kelihatan, Pak. Tidak ada yang kelihatan. Ini tertutup ini. Ada timbunan tanah ini. Ini setelah diekskavasi. Nah, namun saya teruskan tadi yang tamu ini. Iya. Namun tamu ini yakin bahwa yang saya cari ini ada di sini. Nah, jadi itu mungkin dari spiritual beliau entah bagaimana, sehingga karena sudah keliling di Wajo cari, karena di situ di silsilah dijelaskan bahwa Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini yang juga dikenal di tanah Jawa dengan julukan Syekh Jumadil Kubro, wafat di Wajo, Makassar. Di situ keterangannya tertulis di silsilah. Sehingga dari faktor itulah beliau mencari. Sejumlah riwayat menyebut Syekh Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini lahir sejak abad ke-13 Masehi. Di wilayah yang dahulu dikenal sebagai Malabar, India, ia digambarkan sebagai seorang sayyid, pendakwah, sekaligus tokoh penting dalam Islamisasi Nusantara. Tradisi lokal menempatkannya sebagai pelopor penyebaran Islam di Sulawesi Selatan, khususnya di Tosora, Kabupaten Wajo, tempat ia diyakini wafat dan dimakamkan. Jadi syukur alhamdulillah waktu ku pertama di sini sholat di mimbar kasih begini anuku karena ada ku rasa tidak ada ku lihat. Iya. Syukur alhamdulillah keberkahannya beliau saya merawat ini, kalau pengunjungnya ini luar biasa. Orang Jawa yang paling banyak. Orang Jawa. Lama ada di sini. Ada dari Surabaya, keliling. Surabaya, Jakarta, keliling pengunjungnya. Kalau dari segi keromahannya Pak, mungkin pernah ada koroma di sini yang kayak secara logika kita tidak bisa menerima, tetapi mungkin dari segi spiritual mungkin bisa kita melihat bahwasanya beliau yang ada pada saat itu. Iya. Kalau beliau itu, kalau biasa ada pengunjung di sini, biasa di situ berjejer 10 orang. Biasa ada yang temukan, biasa yang tidak ada. Kan beda-beda orangnya mengunjung. Seperti ember diisi air, biasa seperapat nih keyakinannya tuh, setengah 7/4, ada yang full. Itu yang full biasa ada narasa beliau, biasa begitu, ada bau wangi apa di situ. Untuk alhamdulillah dikasih keberkahan sama beliau menjagai kuburannya, karena Pak Desa waktu itu Titika di sini sebagai merawat. Tahun berapa ini? Tahun 2007. 2007. Sampai sekarang syukur alhamdulillah keberkahannya beliau merawat, tambah banyak pengunjung. Itu keliling. Meski demikian, dalam tradisi lisan masyarakat Wajo, Tosora tetap dipercaya sebagai tempat peristirahatan seorang ulama besar keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga kini, kawasan ini menjadi ruang ziarah dan refleksi, tempat sejarah, keyakinan, dan identitas seseorang yang bertamu.